Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, masyarakat di Sulawesi Selatan semakin sadar bahwa memiliki rumah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain faktor letak rumah yang berdekatan dengan wilayah kota, harga rumah yang murah juga menjadi sebuah prioritas. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pengembang perumahan untuk menjawab tingginya kebutuhan akan rumah di Sulawesi Selatan. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk menggeliatkan sektor properti? Hal ini kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Bapak Muhammad Sadik selaku Ketua DPD Real Estate Indonesia atau REI Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Sadik. Pagi Delinda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Pak, tadi kita sudah membahas banyak Pak mengenai di awal tadi sudah singgung mengenai perumahan yang ada di Sulawesi Selatan. Pak, sebagai Ketua REI Sulsel, bagaimana sih kemudian Bapak bisa menjelaskan kondisi penjualan rumah di wilayah Sulawesi Selatan saat ini Pak setelah COVID kemudian sudah mulai melandai? Silahkan. Oh ya, saya langsung aja ke pasca pandemi mungkin ya, karena sebelumnya kan sudah sering kita bahas waktu pandemi. Pasca pandemi 2022 itu dari data OJK dan Bank Indonesia jumlah realisasi KPR ya, kalau kita berbicara masalah kredit perumahan dulu ya, sekitar 19 triliun rupiah. 19.000 unit yang terrealisasi di 2022. Jadi ada 19.000 unit yang berhasil kami bangun dan kami jual kepada masyarakat Sulsel ya, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan ya. Kita berhasil menjual 19.000 unit dan itu belum apa-apa dengan dibandingkan backlog atau kekurangan rumah yang ada di Sulsel yang sekarang menginjak 400.000 unit kekurangan rumah yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ini juga menjadi perhatian Real Estate Indonesia. Kami belum bisa mengimbangi kekurangan rumah dengan jumlah produksi yang kami lakukan setiap tahunnya. Apalagi baru selesai pandemi, target kami kemarin 25.000 tapi terrealisasi 19.000 unit. Jadi 19.000 unit ini adalah yang sudah terbangun dan terjual, semua terjual habis. Dan masih kekurangan? 400.000 unit di Sulawesi Selatan ini. 400.000 unit. Dan bagaimana kemudian dari Anda sendiri sebagai Ketua REI kemudian mengimbangi hal tersebut, Pak? Ya, kalau kita kan untuk mengimbanginya ya kita jalin hubungan baik dengan stakeholder ya. Baik dengan perbankan, kemudian semua stakeholder perumahan, Badan Pentanahan, kemudian PLN, PDAM, dan juga stakeholder swasta terkait. Bagaimana supaya angka backlog ini tidak hilang ya, tapi berkurang gitu. Tentu saja kita tidak bisa semudah itu menghabiskan angka backlog, tapi minimal kita mengurangi angka backlog. Oke, minimal mengurangi angka backlog tersebut seperti itu. Pak, kalau memang tadi sudah kita singgung sedikit, sekarang seberapa besar sih pengaruh pandemi kemarin Pak terhadap jual beli rumah Pak? Ya. Kalau di properti ini agak istimewa ya. Dari 2 tahun pandemi 2020 dan 2021 ada beberapa sektor, kalau tidak salah 3 sektor. Salah satunya adalah properti ini yang tidak mencapai angka minus. Jadi tetap grow, tetap grow. Walaupun grow-nya itu tidak sebesar sebelum pandemi. Ya, kalau dari edaran sendiri, edaran lembaga keuangan dan lain sebagainya, properti ini masih tumbuh pada saat pandemi, cuman angkanya kecil ya. Tapi memang target kami di asosiasi pada saat pandemi itu kami tidak minus lah, seperti itu. Kok bisa sih Pak dibandingkan dengan sektor-sektor lain, kok bisa sektor properti di saat pandemi itu tidak minus seperti itu Pak? Iya. Kalau properti itu sendiri kan kalau kita kaji lebih dalam deh ya, kalau kita breakdown properti itu gandengannya atau bisnis ikutannya itu ada 174 unit bisnis. Jadi kalau 174 bisnis ini atau propertinya ini tidak kita mulai atau kita tidak lakukan, 174 ini ikut berpengaruh. Ya. Jadi kalau 174 ini juga ikut berkontribusi, properti tetap jalan terus. Kenapa juga tidak minus? Karena papan kan kebutuhan ini ya, kebutuhan pokok. Primer. Kebutuhan utama primer. Seperti itu Pak ya. Dan waktu pandemi yang kita gaungkan adalah
kan kita dilarang untuk berdekat-dekatan ya. Iya, betul. Jadi kita gongkan ya satu pasangan satu rumah lah gitu ya, supaya tidak terjangkit gitu. Iya. Ya. Banyak yang bekerja di rumah ya kan, akhirnya harus beli rumah gitu. Jadi seperti itu yang kami gaungkan waktu pandemi kemarin, dan alhamdulillah dari data-data yang kami dapat, properti ini tidak minus, bahkan masih growth, walaupun tidak growth-nya tidak sehebat waktu sebelum pandemi. Dan pasca pandemi juga masih terasa ya, masih ada sisa pandemi gitu. Belum terlalu naik juga, tapi growth-nya juga sudah lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Seberapa optimis kemudian Pak Sadik melihat di tahun 2023 ini growth dari bisnis ini, Pak? Ya, kalau kita di Sulsel sendiri kan alhamdulillah semua material yang dibutuhkan untuk membangun rumah itu ada di sini. Ada di Sulawesi Selatan, Pak ya? Tidak seperti dengan provinsi lain. Kalau kita mulai semen kan pabrik semen banyak di sini. Ada berapa lah ya. Kemudian besi, pabrik besi ada di sini. Pabrik tegel ada di Kima ya. Jadi semua yang kami butuhkan alhamdulillah disiapkan oleh Sulawesi Selatan ya. Kita berterima kasih kepada pemerintah dan juga stakeholder terkait, sehingga bahan-bahan tersebut tidak pernah langka di Sulsel ya, di Sulawesi Selatan. Jadi kami pengembang lokal ini, pengembang Sulawesi Selatan, dan juga mewakili pengembang nasional yang ada di Sulsel yang juga bergabung dengan Real Estate Indonesia, masih optimis untuk pembangunan dan penjualan juga. Kita juga optimis karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya, di pandemi kita masih growth, pasca pandemi juga kita growth, dan insya Allah di 2023 ini kita juga akan growth-nya lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi memang menjadi salah satu faktor Pak ya, bahwa memang ada semua itu bahan-bahan baku yang ada di Sulawesi Selatan. Apakah ini selain faktor tadi, faktor apa lagi yang kemudian menurut Anda bisa membuat bisnis properti yang ada di Sulawesi Selatan ini terus menggeliat, Pak? Ya, jadi ada supply kan ada demand ya. Supply kan dari kami ya. Supply rumah dari kami, demand-nya itu dari semua sektor ya. Namanya kebutuhan primer ya, semua orang membutuhkan gitu. Pastilah kalau ini ya, kalau kita lihat pengantin-pengantin baru ya. Iya. Kalau kita tanya. Dari tadi nggak jauh-jauh dari pasangan Pak ya. Atau masih ini ya, masih berhubungan dekat, pasti kalau berbicara masa depan yang pertama disebutkan adalah rumah. Betul. Pastilah itu rumah disebutkan. Kemudian kalau di compare lagi dengan angka perkawinan di Sulsel, itu kami jauh ketinggalan lagi gitu. Jadi angka perkawinan di Sulsel itu lebih banyak lagi dari produksi rumah yang kami lakukan gitu. Jadi memang kami ini tidak berhenti berpikir, kami di seluruh pengembang developer, sadar tidak sadar itu kami pikirkan bahwa rumah ini masih sedikit. Cuman yang lagi kita pikirkan sekarang dan juga minta bantuan dari pemerintah, lokasi-lokasi mana aja yang kekurangan sebenarnya, itu yang paling penting. Dan terus kami kaji, terus kami benahi di organisasi, bagaimana supaya semua yang kami bangun ini semua terserap oleh masyarakat begitu. Oke, luar biasa sekali Pak Sadik ya. Kalau tadi kita membahas Pak Sadik mengenai penjualan rumah, lantas kemudian bagaimana dengan pembangunan rumah oleh pengembang? Apakah saat ini masih terus berjalan Pak Sadik? Namun kita tahan dulu, kita akan jeda sejenak, kita masih akan kembali di Sapa Sulsel sesaat lagi. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Sadik membahas mengenai perumahan yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau tadi kita sudah singgung mengenai bahan baku dan sebagainya. Nah Pak Sadik, pertanyaan tadi saya yang sempat terputus, bagaimana kemudian Anda melihat pembangunan rumah oleh pengembang? Apakah saat ini masih terus berjalan Pak Sadik? Ya, kalau berjalan sih terus berjalan ya. Kami sendiri di internal Real Estate Indonesia itu di Sulawesi Selatan ya, saking luasnya Sulawesi Selatan ini kami bagi menjadi beberapa komisariat ya.
ada Komisariat Luraya ya yang meliputi semua kabupaten di Luwu, di Luraya, di Toraja dan Nrekang, kemudian ada juga di Ajata Pareng ya, Parepare dan sekitarnya, juga ada di Bulukumba, di selatan-selatan ya, semua kabupaten di daerah selatan dan juga Bosowa ya, Bone Sopeng Wajo. Dan di semua komisariat ini memang terlihat pembangunan itu lancar ya, maksudnya demand maupun supply itu masih berjalan gitu. Terus berjalan. Terus berjalan. Kalau kita lihat sih, kalau dari sisi supply kan kita terus berproduksi karena itu kan mata pencarian kami ya. Jadi kami terus berproduksi. Kemudian juga dari sisi demand, kalau kita lihat ya, selain pengantin baru tadi, PNS baru juga ada. Semua perusahaan juga merekrut baru setiap tahun. Polisi, tentara juga semakin bertambah setiap tahun dan ditempatkan di daerah Sulawesi Selatan. Jadi bersyukurlah kita ini ada di Sulawesi Selatan, di mana demand untuk rumah itu masih banyak. Tapi yang kami masih pikirkan sampai sekarang, ketersediaan untuk mereka ini belum merata gitu ya, belum merata. Karena di pasar sendiri di demand juga ini terbagi-bagi ya. Ada yang kategori mampu, ada yang mampu banget ya, ada yang sedang, ada yang middle ya, ada middle low, ada middle up, ada yang bahkan untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Semua itu kami pikirkan ya. Yang MBR seperti apa rumahnya, harga berapa, kemudian di mana lokasinya, sampai seperti itu kita pikirkan ya. Tentu saja kita sesuaikan dengan regulasi pemerintah, baik tata ruang maupun tata ruang dan juga peruntukan lahan dan sebagainya, itu kami tetap perhatikan seperti itu. Baik, kalau kita berbicara Pak mengenai wilayah mana saja kemudian yang menjadi prioritas dan favorit pengembang dalam membangun rumah di Sulawesi Selatan, Pak? Iya, kalau kita lihat ya secara data, semakin besar jumlah penduduk, di situ juga semakin besar demand untuk rumah ya. Kalau di sini ya pastilah Makassar ya. Tapi alhamdulillah Makassar ini punya penyangga gitu, Maros dan Goa. Ya, jadi Maros dan Goa bergeliat itu karena di Makassar ini sudah bisa dibilang sudah agak sumpek ya, sudah agak padat. Kemudian butuh juga daerah-daerah penyangga ya, seperti di Jakarta butuh Bogor, butuh Depok ya, butuh Bekasi. Kita juga di sini alhamdulillah ada 3 juga yang menyangga kita, ada Maros, Goa dan juga Takalar yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Dan alhamdulillah daerah-daerah ini juga sudah Ray masuki di situ untuk membangun, dan juga memang dari sisi pasar juga memang mereka membutuhkan di daerah tersebut. Dan juga itu tidak terlepas dari infrastruktur yang disiapkan pemerintah tentunya ya. Kalau kita ke Goa, ke Maros, ke Takalar sekarang banyak akses ya. Banyak akses. Di sini macet kita bisa lihat yang satu ini. Jadi ya thanks untuk government ya. Bagaimana memikirkan itu semua, bagaimana supaya masyarakatnya bisa beraktivitas dengan baik setiap harinya. Dan juga di kabupaten lain juga seperti itu, Dek. Iya, semakin tinggi populasi penduduknya, kebutuhan rumah pastilah semakin banyak. Walaupun tidak sama rata demandnya, tidaklah ya. Oke, kalau tadi kita berbicara bersama dengan Pak Sadik bahwa pembangunan rumah yang ada di Kota Makassar sudah sangat padat seperti itu Pak ya, dan juga butuh daerah-daerah penyangga di sekitarnya seperti di Maros, Goa dan juga Takalar. Nah Pak, kalau kita berbicara Pak, pemirsa pasti relate nih Pak, bahwa pengen rumah yang dekat sama wilayah kota tapi yang harganya terjangkau Pak. Ini kemudian bagaimana tanggapan Anda Pak? Iya. Jadi kalau kata terjangkau itu kan tanda kutip ya, terjangkau bagi siapa ya? Betul, ada berbagai kalangan ada berbagai Pak kalangan ya. Karena yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah itu menurut pemerintah ya, itu yang saat ini menurut undang-undang yang diterbitkan pemerintah itu adalah 7 juta ke bawah penghasilannya. Jadi harga rumah untuk masyarakat 7 juta ke bawah itu dimaksimalkan di angka 156.500.000. Jadi 155.500 sudah tipe 36, 2 kamar ya, ada 2 kamar buat keluarga kecil lah ya, buat keluarga kecil. Dan juga angsurannya alhamdulillah dengan bantuan pemerintah ini hanya 900.000 per bulannya. 900.000 per bulan Pak ya, selama 20 tahun ya, 15 sampai 20 tahun. Itu kalau kita ambil sekarang ya. Kalau ambil lalu masih 700, bahkan pernah 300. Apa saya mau bilang? Jadi kalau mau rumah sekarang ya, jangan ditunda-tunda, karena semakin Anda tunda semakin naik dan semakin jauh tempatnya nanti. Semakin mahal Pak ya, dan bisa saja lokasinya semakin tergeser. Jauh, ya. Walaupun kata jauh itu dari riset kami kecil-kecilan, kata jauh itu kalau di pertama-pertama ya, kalau kita sudah lewat selama 1 bulan 2 bulan sudah dekat lah. Sudah terasa dekat seperti itu Pak ya. Oke. Dan juga pembangunan juga kan semakin melebar ya, semakin ke daerah-daerah yang kita sebutkan tadi gitu. Dulu kalau kita ke Goa, Makassar kan
sawah kiri kanan. Sekarang mana ada gitu. Sekarang sudah dibangun jalan seperti dibangun infrastruktur jalan, untuk membangun rumah-rumah yang ada di sekitar seperti itu. Iya, Oke Pak. iya. Pak, kalau kita berbicara Pak mengenai program tadi ya, program rumah, apakah itu rumah bersubsidi Pak yang ada di Sulawesi Selatan tadi? Iya, rumah subsidi itu masih jadi primadona di Sulawesi Selatan ya. Iya. Masih menjadi kebutuhan terbanyak ya. Dimana kalau kita lihat ceruk pasar ini, memang pasar itu kalau kita urut dari mampu dan tidak mampu, bentuknya kayak piramid ya. Yang di bawah itu banyak sekali demand-nya dan memang di masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang kurang mampu. Jadi kita juga memproduksi rumah itu sesuai dengan demand, kita lebih banyak produksi di rumah subsidi. Ya, rumah subsidi ini perlu kita luruskan dulu pemahaman rumah subsidi ini ya. Ya betul. Rumah subsidi ini adalah rumah yang disubsidi oleh pemerintah bunganya ya. Bunganya ya. Dari bunga normal itu antara 10, 11, 9 dengan subsidi pemerintah itu hanya 5% per tahun sampai lunas ya. Tidak akan naik sampai tahun berapapun gitu. Ya, mau 20 tahun, mau 15 tahun, mau 10 tahun itu tetap 5% dan itu bantuan dari pemerintah. Selain bantuan bunga tadi itu pemerintah juga memberi bantuan uang muka ya sebesar 4 juta per unit kepada masyarakat yang memenuhi syarat tentunya ya, berpenghasilan, paling penting itu berpenghasilan di bawah 7 juta per bulan. Dan sekarang bukan hanya fixed income atau yang punya gaji tetap, tapi yang pengusaha juga, kemudian yang wira swasta, semua diladeni oleh pemerintah, semua dipikirkan oleh pemerintah. Oke. Ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, range harga untuk rumah bersubsidi itu dari angka berapa Pak? Tentu saja tadi yang saya bilang tuh maksimal di 155.500. Kalau di bawahnya itu no problem ya, maksimal ya. 156.500 yang disubsidi oleh pemerintah. Lewat dari situ tidak disubsidi lagi ke pemerintah. Oke. Iya. Baik, kalau untuk lokasinya Pak, kalau boleh tahu untuk rumah bersubsidi yang ada di Sulawesi Selatan ada di mana saja Pak? Jadi kalau kita bicara dulu ya, rumah subsidi itu masih di daerah Sudiang ya, Dayak dulu-dulu ini ya, dulu-dulu. Sekarang karena sudah berapa puluh tahun kemudian ya, sekarang rumah subsidi kalau di daerah arah ke Sudiang sana sudah di daerah Maros ya, terutama di Maros, gerbangnya itu di Moncongloe. Di Moncongloe itu berkumpul sih rumah subsidi. Habis Moncongloe ada Tanra Lili ya, kalau daerah Maros ya. Kemudian kalau di Goa sendiri itu di Patalasang ya. Dulunya sih di Samata ya. Di Samata, tapi Samata sekarang gitu, semakin ke belakang, sekarang sudah di daerah Patalasang, Pakato dan sekitarnya ya, di daerah dekat Fakultas Teknik situ ya. Kemudian kalau di Takalar itu di apa namanya ini ya, di Galesong ya, Galesong. Jadi sudah itu 3 kantong yang paling, yang kalau saya kasih informasi, ini 3 kantong yang paling primadona ya. Patalasang, kemudian Galesong, dan juga di Moncongloe ke Tanra Lili, kemudian Patalasang ke Pakato ya. Kemudian kalau di Goa di Galesong utara maupun selatan gitu. Dan itu menjadi lokasi-lokasi yang kemudian menjadi favorit untuk lokasi rumah bersubsidi. Penyangga Makassar loh ya. Penyangga dari Kota Makassar. Baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak Pak Sadik mengenai kebutuhan rumah yang ada di Sulawesi Selatan. Namun kita jeda dulu, tetap bersama kami saudara di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Muhammad Sadik. Kita masih akan membahas banyak Pak mengenai perumahan. Tapi sebelum itu kita akan membahas sedikit Pak mengenai REI. Pak, kalau kita berbicara mengenai REI, saat ini ada berapa pengembang di Sulsel Pak yang masuk dalam keanggotaan REI? Real Estate Indonesia ini kan berdiri dari sudah 51 tahun ya. Insya Allah 11 Februari nanti kita ulang tahun yang ke-51. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri terkait data itu di sekretariat kami terdaftar 357 anggota.
357 pengembang ya. Kebanyakan dari lokal dan beberapa 20% mungkin dari pengembang nasional ya. Seperti Ciputra ya, Summarecon, BS Allen dan lain sebagainya itu bagian dari Real Estate Indonesia. Jadi ada sekitar ya segitulah anggota kami saat ini ya. Oke, jadi tadi beberapa pengembang nasional juga termasuk dalam REI seperti itu, Pak. Iya. Kalau kita berbicara, Pak, mengenai misalnya ada pengembang baru nih, apakah itu termasuk secara otomatis menjadi keanggotaan REI atau seperti apa mekanisme yang harus mereka lalui, Pak, untuk menjadi anggota? Oh iya, kalau namanya real estate ya, kalau syarat kami menjadi anggota tentu saja harus ada lahan ya. Iya. Harus ada perusahaan, kemudian ada lahan yang dikelola, perumahan apa yang mau dibuat, dan juga ada rekomendasi dari beberapa anggota REI yang sudah lama gitu ya. Iya. Karena tugasnya yang lama ini yang merekomendasi ya setidak-tidaknya membina sedikit ya. Membina atau mengarahkan di mana lokasi-lokasi yang betul-betul bisa digarap atau membantu memberikan pendapat tentang lokasi yang mereka minati untuk membangun. Kalau kami dari sendiri terbuka sekali untuk menjadi anggota REI ya. Karena REI sendiri secara kegiatan bersama stakeholder itu hampir tiap hari ada ya. Tiap hari ada, dan itu untuk kemajuan organisasi dan juga supaya anggota ini tidak salah pasar gitu ya. Tidak salah pasar, dan juga mereka ini tidak terkendala dengan perizinan dan sebagainya gitu. Tidak terkendala dengan tidak membuat mereka sulit menjadi pengembang gitu, untuk menjadi developer. Apa sih, Pak, sebenarnya visi misi terbesar dari REI kemudian sebagai sebuah organisasi, Pak? Ya, Real Estate Indonesia sendiri kan visinya untuk memenuhi semua kebutuhan ini, kebutuhan rumah. Kenapa kami menyambut semua anggota baru? Karena kami sendiri yang ada ini belum bisa memenuhi kebutuhan rumah gitu. Dan itu kalau saya bilang, ayo semua jadi pengembang gitu. Karena di sini masih banyak yang perlu kita bangun bersama gitu. Tapi tentu saja tidak asal bangun ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah, sesuai dengan lokasi yang ada gitu, sesuai dengan demand yang ada gitu ya. Walaupun kita demand banyak, tapi demandnya salah sasaran kan sayang juga gitu. Karena di developer sendiri kan kita bisa tahu bahwa di bisnis kami ini padat modal dan sudah besar padat lagi ya, besar modal padat lagi gitu. Jadi itu yang kita harus bisa cermati dengan teman-teman anggota lain gitu. Itu yang menjadi kalau visi kita itu tadi ya, memenuhi dan bermanfaat buat seluruh bangsa Indonesia lah secara memenuhi umum. kebutuhan unit rumah, Pak ya. Kalau di tahun 2023 ini, Pak, target berapa unit, Pak, yang ingin dibangun? Ya, jadi target kami ulang di 2022 ya, 25.000 unit. Insya Allah 70% itu adalah rumah subsidi ya. Selebihnya rumah-rumah komersil yang akan dibangun oleh baik itu pengembang lokal ya, pengembang nasional, bahkan sekarang juga sudah ada pengembang luar negeri yang gabung di REI Indonesia ya, ada dari Jepang ya. Ada dari Jepang, Pak ya. Luar biasa sekali. Pak, kalau kita, Pak, berbicara mengenai saat ini permasalahan-permasalahan terkait dengan pengembang yang ada di masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang bermasalah dengan pihak pengembang, perumahan misalnya lahan berada di lahan sengketa. Bagaimana kemudian peran REI dalam meminimalisir hal tersebut, Pak? Iya, iya. Jadi kalau setiap produksi ya, setiap produk pastilah tidak ada yang sempurna gitu. Pasti ada kendala-kendala, tapi intinya bagaimana kita menyelesaikan kendala tersebut ya. Kalau biasanya kalau saya lihat kendala yang ada dengan konsumen ya mungkin karena kurangnya komunikasi. Atau bahkan sebenarnya itu bukan ulah developernya tapi ulah stakeholder yang ada gitu ya. Stakeholder yang ada. Kemudian juga kalau kita lihat tidak semua keinginan dari konsumen pastilah terpenuhi gitu ya. Ada yang ekspektasinya tinggi padahal harganya rendah ya. Ada yang ekspektasinya rendah padahal harusnya dia dapat yang tinggi gitu. Nah, disitulah kita harus membangun komunikasi dengan user ya. Dengan user, dan REI juga ini banyak menerima pengaduan sebenarnya tentang anggota-anggota kami sendiri. Biasanya kalau ada pengaduan kita sampaikan ke pengembangnya bahwa ada aduan seperti ini. Tapi kami juga menyaring yang mana aduan yang perlu kita tanggapi gitu. Karena kalau dari aduan itu kan ada juga yang nggak penting, ada yang hanya mau eksis gitu. Ada yang mau hanya memang menurut kami memang ini orang maunya komplain aja gitu ya. Memang dari lahir mungkin ditakdiri untuk komplain gitu ya. Jadi kita sampaikan ke pengembangnya, kalau kita tidak bisa kita pertemukanlah mereka itu dengan pertemukan mereka, artinya kita selesaikan secara kekeluargaan ya. Kita selesaikan secara persuasif. Karena yang namanya keluhan itu pasti ada ya. Aduan-aduan atau keluhan-keluhan seperti apa sih, Pak, yang biasa masuk ke dalam REI?
Ya, aduan-aduan yang biasa ke RAI ya itu seperti yang tadi bilang, ada sertifikat belum terbit ya. Padahal sertifikat itu kan ada jenjangnya gitu, ada jenjang penerbitannya, ada yang SHM, ada SHGB, ada yang prosesnya di mana, itu yang kita lihat di mana prosesnya. Kadang user ini salah sangka gitu ya, salah sangka. Kemudian juga aduan apa lagi ya? Ya terkait dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial ya. Yang ada yang mungkin dijanjikan dari awal oleh developernya tapi belum dipenuhi ya mungkin karena belum selesai proyeknya. Karena kadang teman-teman developer ini membangun, ada yang membangun fasilitas umum dan sosial itu di awal, ada yang di belakang gitu. Iya. Jadi itu yang biasa menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat. Keluhan-keluhan dari masyarakat. Kalau komplain, semua bisnis ada komplainnya deh. Dan tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan semua lah ya. Mudah-mudahan bisa diberikan solusi seperti itu Pak ya. Pak, kalau kita berbicara Pak, mungkin Pak Sadik bisa memberikan sedikit buat pemirsa tips and trick bagaimana kemudian bisa terhindar dari perumahan-perumahan yang seperti itu Pak. Iya. Kalau saya sih pertama ya bukan saya promosi ya. Kalau anggota RAI mudah-mudahan bisa aman ya. Kalau anggota RAI mudah-mudahan bisa aman. Tetapi ya namanya anggota 357 ini kan kita tidak bisa pantau satu persatu gitu ya. Jadi kalau saya sih memang yang paling penting adalah legalitas dari lokasi tersebut. Tapi idealnya legalitas pasti ada kalau sudah ada operasional rumah di sana ya. Sudah ada pembangunan perataan, ada penjualan malah. Kalau saya bisa pastikan itu legalitas sudah oke lah ya. Baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi legal hukum gitu. Perizinan dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dipastikan bahwa kalau ada komplain terhadap legal tersebut ya mungkin hanya proses, tapi kalau dasar sertifikatnya mungkin ada, entah itu sertifikat milik pengembang sendiri atau kerjasama dengan pihak lain ya. Karena kan saya bilang tadi kalau developer ini padat modal ya. Kemudian kalau modalnya tidak cukup biasanya mereka bekerjasama dengan pihak lain, baik pemilik lahan atau subkontraktor mungkin seperti itu. Jadi ya itu harus kita urai satu persatu gitu. Di mana letak di mana letak masalahnya ya. Kemudian lagi kalau end user itu kalau perumahannya sudah sudah lokasi yang keberapa gitu berarti pengembangnya sudah oke lah menurut saya. Ya, kalau dia bisa buat satu, bisa buat dua, bisa buat tiga itu kayaknya sudah bisa diandalkan pengembangnya ya. Jadi masyarakat sebenarnya harus lebih teliti Pak ya dalam mencari tahu mengenai pengembang perumahan tersebut. Baik, terakhir mungkin Pak Sadik sebagai Ketua RAI, bagaimana kemudian harapan Anda ke depannya di tahun 2023 ini Pak, silahkan. Ya, 2023 ini ya kita harapkan semua menjadi baik ya, semua jadi baik dan alhamdulillah tanda-tandanya sudah menuju ke sana gitu. Ya sudah menuju ke sana. Saya berharap sebagai Ketua Asosiasi mudah-mudahan RAI dan juga masyarakat merasakan manfaat dari real estate Indonesia sendiri ini. Karena tujuan kami untuk memenuhi kebutuhan rumah bukan hanya sekedar mencari laba ya. Dan juga kita harapkan tentu saja kerjasama dengan yang baik dengan semua stakeholder ya, terutama pemerintah dan juga BUMN yang ada, perbankan juga, semua supplier swasta juga kami harapkan semua membuka komunikasi karena dengan komunikasi kita bisa bermanfaat buat orang banyak terutama masyarakat Sulawesi Selatan yang masih banyak kebutuhan rumah, masih ratusan ribu ya kebutuhan rumah. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama bermanfaat bagi mereka dan memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan primer mereka. Betul sekali. Terakhir mungkin Pak buat para pemirsa yang penasaran kantor RAI atau mungkin ada media sosial yang bisa dihubungi Pak? Ya, kalau RAI sendiri ada Instagramnya, DPD RAI Sulsel, ada Instagramnya, kemudian juga kantor kami itu di Jalan Timah nomor 2 ya. Di Jalan Timah nomor 2. Baik. Terima kasih banyak Pak Sadik sudah berkunjung di Kompas TV. Tadi kita ngobrol banyak terkait dengan geliat perumahan yang ada di Sulawesi Selatan. Sukses selalu Pak Sadik. Terima kasih banyak dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.